01 yang kemarin baik untuk memperjuangkan hak. Jadi yang saya laporkan itu terkait pemalsuan surat. Jadi kan kalau itu tuh sudah masuk sebagian atau seluruhnya. Jadi seperti yang Pak Solahuddin sampaikan tadi, itu kita memang tanda tangan surat itu bentuknya kosong. Itu pada tanggal 12 Februari. Itu tulisannya kesediaan mengundurkan diri. Itu tanpa tanda tangan ketua dan sekretaris DPC. Tanggalnya pun masih kosong, SK pelantikan juga masih kosong. Itu kemudian tanggal 13 Maret itu saya sudah melakukan pencabutan surat pengunduran diri di KPUD. Kemudian tanggal 23 Maret itu DPC mengirimkan surat pengunduran diri saya. Dan disertai dengan berita acara dari KPUD. Berita acaranya itu juga ngawur. Jadi isinya itu tidak sesuai. Contohnya menyaksikan penandatanganan gitu. Ya, berita acara klarifikasi. Klarifikasinya itu salah gitu. Ya. Kemudian karena saya mendapat salinan dari berita acara dari lawyer saya itu menyatakan somasi ke ketua DPC untuk mencabut atau mengambil surat tersebut karena dari KPUD itu sudah menyampaikan ke DPC bahwa surat itu sudah dicabut, kenapa masih dikirimkan ke KPUD. Setelah 3 hari itu tidak ada respon dari ketua DPC, maka tanggal 25 Maret itu lawyer saya melaporkan pengaduan ke Polda. Mbak, sejauh ini untuk dari pemeriksaan di Polda sendiri tahapan apa? Saksi atau bagaimana, atau penyerahan barang bukti? Iya, rencananya hari Senin besok itu untuk penyampaian saksi. Jadi mengajukan saksi ya. Kalau buktinya sudah diperiksa semuanya. Sejauh ini apa dari pihak jenengan sudah menyampaikan mungkin ke Jawa Tengah, di DPD atau DPP untuk kaitannya masalah jenengan ini, sehingga kan akhirnya kan ada akan dilantik. Iya, jadi waktu kita menyampaikan surat ke Polda itu tembusannya saya kirimkan termasuk ke DPD dan ke DPC sampai. Oh gitu. Jadi tembusannya kita kirimkan semua. Sudah ada respon Mbak dari pihak DPD atau? Kalau responnya setahu saya hanya DPD dan yang sana itu hanya marah-marah. Jadi setahunya gitu. Itu kan sudah diputuskan PP 03. Kenapa kok masih klik di bawah, masih mengajukan pelaporan? Kalau sudah tahu seperti itu, ya terima saja. Cuma kan kalau saya menerima begitu saja, artinya saya mengkhianati orang-orang yang sudah mendukung saya. Oke. Mbak, setelah berpotensi ini nanti kan berpotensi akan dilantik. Ini akan dilakukan secara hukum apa? Dicabut atau memang berlanjut atau bagaimana nantinya? Nanti mungkin kita bicarakan lagi. Bicarakan lagi ya. Ya. Oke, siap. Karena ini sudah terbentuk tim baik untuk memperjuangkan hak. Jangan mengusul. Bukan oleh kawan-kawan calon dalam tanda petik yang merasa akan dicabut haknya ini. Pada prinsipnya hari ini mereka sudah sevisi. Se-Jawa Tengah ini sudah ngumpul di sini kurang lebih 19 daerah. Mereka ada di sini dalam rangka satu visinya, yaitu tetap bergerak, berjuang. Memang sudah keluar peraturan partai ya, nomor 03 tahun 2024. Memang secara tegas di pasal 25 kawan-kawan saya kira sudah sama-sama kita baca dan kita pahami. Pada prinsip utamanya adalah menjunjung tinggi asas proporsional terbuka, suara terbanyak. Disinilah tentu kami mendampingi kawan-kawan ini dari sisi hukum. Seperti itulah yang tentunya harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait, baik dari DPP partai PDIP maupun KPU. Surat kami yang terdahulu sudah kami sampaikan secara tegas, mengingatkan semacam somasi kepada para pihak, khususnya tentu KPU dan DPP.
intinya bahwa kita harus menghargai, menghormati suara rakyat yang katanya suara Tuhan. Kemudian berikutnya, semua harus patuh taat menjalankan perintah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, PKPU, dan aturan-aturan yang berada di bawahnya. Jangan sampai bertentangan, apalagi ini peraturan partai. Nah, sudah sangat jelas, tentu kawan-kawan ini memang tujuan akhir adalah memang mereka selaku calon yang memiliki suara terbanyak di masing-masing dapil. Tentu tahapan berikutnya adalah ditetapkan menjadi calon terpilih dan disiapkan untuk dilantik. Artinya peraturan DPP ini lebih tinggi dari sistem atau aturan komendante dengan aturan yang baru ini, peraturan komendante mestinya kontradiktif. Ya, sudah sangat jelas di aturan itu kan, sudah sangat jelas bahwa yang sama-sama kita harus garis bawahi adalah menjunjung tinggi suara terbanyak. Otomatis terpilih, ditetapkan, dan dilantik. Manakala nanti ada hal-hal lain, silakan dibicarakan, kan di situ mengatur mahkamah partai, ya kan? Kalau tadi ada pertanyaan dari kawan-kawan yang pelanggaran etik kan ke mahkamah partai. Lah kawan-kawan ini apakah sudah dinyatakan oleh mahkamah partai sebagai pelanggar etik? Belum, tidak ada mereka. Jadi pesan moral kami terakhir, ketika mendampingi kawan-kawan ini, teruslah berjuang. Kami backup secara hukum. Apabila hak konstitusional kawan-kawan calon ini dilanggar, ada 4 hal yang kami siapkan, yaitu pidananya, gugatan perdatanya, gugatan PT UN-nya, dan tentu aduan kode etik bagi penyelenggara pemilu yang tidak taat. Berikutnya adalah duduk tapi tidak ada tanda tangan dari sekretaris DPT maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yaitu suara yang terbanyak itu